kita pas lagi ada di Kampung Biak. Lagi kita akan bergerak menuju satu spot geowisata nantinya. Namanya disebut di atas gunung apa? Serobo gunung. Informasi terkait dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Balai sampai 2019 kemarin ya, dan penelitiannya sudah dikirimkan ke pemerintah kota. Harapan apa untuk pemerintah kota dan masyarakat di setempat? Ya, terima kasih. Terkait dengan penemuan situs Gunung Serobo yang sudah kami ketahui sejak tahun 2014, situs ini sudah kami lakukan penelitian selama 7 tahun, dan hasil penelitian membuktikan bahwa kita di Papua memiliki satu situs peradaban yang sangat luar biasa, yang kalau kita sepadankan sama juga dengan situs-situs lain yang ada di wilayah Indonesia, baik di Pulau Jawa terutama. Adapun situs yang kita temukan di Papua ini atau yang kita beri nama situs Gunung Serobo, nah situs ini lebih menonjolkan kebudayaan megalitik. Nah, kebudayaan megalitik ini yang ada di situs Gunung Serobo ini sangat sesuai sekali dengan pertanggalan yang sudah kita dapatkan berkaitan dengan perkembangan megalitik yang ada di Indonesia. Nah, situs ini diketahui sudah ada sejak 1720 tahun before present atau sebelum sekarang. Selain objek megalitik dengan kebudayaan megalitiknya berkaitan dengan pemujaan nenek moyang maupun sistem penguburan, tapi di sini juga kita melihat berbagai macam aktivitas kehidupan manusia masa lalu yang kita temui dari hasil-hasil teknologinya, baik itu teknologi alat batu, baik itu berupa kapak batu, batu cakram, batu penokok sagu sebagai salah satu ciri khas kita Papua. Selain itu juga kita menemukan alat-alat dari tulang binatang, baik itu mata panah yang ada kaitan dengan aktivitas perburuan. Selain tulang binatang, cukup banyak perhiasan yang kita dapat di sini, baik itu dari manik-manik tanah liat, manik-manik kaca, ada juga manik-manik dari batu. Ini sebagai satu karya budaya mereka. Nah, yang unik ada juga manik-manik dari gigi manusia. Nah, ini manik-manik gigi manusia ini ada kesamaan dengan yang ada di wilayah Melanesia, kepulauan. Nah, dan ada satu yang kita bisa temui itu manik-manik dari gigi anjing. Nah, manik-manik gigi anjing ini kita masih temui pada masyarakat tradisional di wilayah pegunungan tengah maupun wilayah pedalaman yang masih menggunakannya sebagai alat pembayaran mas kawin. Nah, ini jadi di sini kita lihat ada keberlanjutan budaya. Nah, selain itu kita juga menemukan beragam beragam tulang yang menggambarkan bahwa ada aktivitas perburuan maupun aktivitas nelayan. Tulang-tulang ikan, tulang-tulang binatang kita temukan di sini. Nah, yang paling luar biasa dari temuan di Serobo ini kita menemukan arca megalitik yang hasil olah data kami. Arca ini memang sangat spesifik sekali dan tidak ada kesamaan dengan wilayah-wilayah lain. Jadi kami berkesimpulan bahwa arca megalitik Serobo ini memang hasil karya lokal jenius dari
masyarakat Papua atau pendukung budaya Serobo. Tanah liat yang diolah kemudian dibentuk menjadi wadah. Biasanya kita di Papua kenal sempe. Sempe atau Iya. tembikar. Tembikar, bahasa Indonesia yang tembikar atau gerabah. Nah, informasinya juga Bu bahwa di Kota Jayapura satu kampung yang memang penghasil sempe adalah kayak Batu juga. Iya, Di Kabupaten Abar ya. Abar ya. Iya. Ada hubungan kebudayaan Pasti. antara kayu batu dengan Mudah-mudahan. Abar. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa tarik benang merahnya, mungkin ada kaitannya mungkin dengan Abar dengan kayu batu kemungkinannya. Ini kalau ditetapkan sebagai situs budaya dan tentunya akan menjadi tempat untuk orang berkunjung. Ketika ada kunjungan maka itu terjadilah disebut dengan aktivitas wisata. Nah, dalam aktivitas itu pasti orang butuh makan dan minum. Siapa yang menyediakan itu? Ya masyarakat setempat. Siapa yang mau jadi pemandu? Bisa masyarakat setempat. Siapa menyiapkan akses? Bisa masyarakat setempat. Jadi masyarakat akan menikmati sebenarnya daripada efek daripada apa yang kita buat di sini. Jadi jangan masyarakat juga ikut masuk sampai di dalam situs yang sudah kita jaga dan kita rawat ini, begitu, sehingga akan merubah atau merusak kontur maupun kondisi yang ada saat ini. Ini sangat alamiah sekali, suasananya masih sangat alamiah. Di sini udaranya segar sekali, begitu. Walaupun Kota Jayapura masih segar udaranya, tapi di atas ketinggian ini sangat luar biasa. Pak Kadis, terkait dengan ini pemerintah kota segera melakukan mungkin proteksi terkait dengan peraturan daerah dulu atau mungkin penelitian selanjutnya dulu. Ya, ini tentunya kita harus bersinergi dulu ya dengan instansi atau dengan lembaga yang sudah melakukan penelitian atau sudah mengawali menjajaki kondisi tempat di sini. Ini harus kita bicara dulu bersama-sama kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Tentunya wilayah ini ada di wilayah pemerintah Kota Jayapura, kita tetap mendukung dan akan memproteksi. Nah, sekarang cara memproteksi itu seperti apa nanti kita harus bicarakan dulu, begitu apa-apa saja dan kita harus atur. Kalau sejauh saya memandang lokasi 2 hektar yang ada ini harus kita lindungi, begitu. Memang harus kita keluarkan peraturan dari pemerintah kota untuk melindungi tempat ini supaya tidak dirusak atau diolah oleh masyarakat. Ini harus kita jaga dulu, begitu. Karena yang kita nikmatin adalah kondisi alam, begitu. Bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, begitu. Kita cuma menata saja apa yang ada. Jadi kalau memang seperti ini tidak ada tempat untuk tidur-tiduran, ya ini bukan tempat untuk tidur. Memang tempat di sini untuk datang kita mengunjungi, melihat, mengambil foto, bisa bertanya, berdiskusi dan lainnya. Gitu. Nah, memang masih banyak hal yang harus disiapkan, tapi ini kita dalam tahap penjajakan, kita melihat kondisi dan situasi yang ada di sini.